Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Purna Bakti News. Bersama DPD menyampaikan bahwa ASN akan mendapatkan kenaikan gaji. Dan untuk mengetahui seperti apa terkait dengan kenaikan gaji ASN ini, saya akan berbincang dengan Wakil Ketua dari Badan Anggaran DPR RI, yakni Bapak Muhyiddin Muhammad Said. Bapak, jadi terkait dengan kenaikan gaji ASN, sebenarnya apakah sudah layak nih Pak, melihat dari inflasi yang ada saat ini? Terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi APBN kita realistis dan Presiden pemerintah dalam hal ini mengajukan APBN itu untuk di samping itu juga menaikkan gaji pegawai. Gaji pegawai kalau kita kemudian jadi ke para pensiunan. Kalau ini terjadi, ini juga membantu bagaimana masyarakat kita, para pegawai negeri sipil maupun TNI juga termasuk para pensiunan untuk meningkatkan daya belinya. Karena apa? Ini sangat realistis sekali. Inflasi kita kan relatif rendah. Itu menambah daya beli masyarakat kita, terutama para pegawai negeri, untuk menutup kebutuhan-kebutuhannya yang selama ini relatif sangat terbatas. Jadi saya kira ini sangat realistis. Seperti informasi yang beredar bahwa kan dikabarkan kenaikan bahan pangan saja lebih tinggi dibanding. Menurut Bapak seperti apa? Ya, justru itu saya katakan tadi, pangan ini tetap terkendali. Kalau pangan ini kita kendalikan, berarti inflasi akan terkendali. Kalau inflasi terkendali, daya beli masyarakat juga akan lebih bagus. Itu intinya. Sehingga kenaikan ini sangat realistis sekali dan saya kira cukup. Ya, 8% dibanding dengan inflasi tidak lebih dari 3%. Karena kenaikannya 8%, jadi sehingga mendorong daya beli masyarakat, di samping itu pertumbuhan ekonomi bisa lebih bagus. Kedepannya pembahasan seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Badan Anggaran sendiri terkait dengan kenaikan gaji ASN ini Pak? Saya kira kalau di pembahasan nanti sangat berjalan lancar ya, karena hampir relatif semua teman-teman fraksi di Badan Anggaran itu pada umumnya sepakat untuk menaikkan gaji pegawai karena memang sudah berapa tahun terakhir ini tidak dinaikkan. Apalagi gaji para pensiunan. Saya kira para pensiunan ini sangat menikmati dengan 12% ini sangat luar biasa. Nah ini nanti insya Allah tahun depan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita sehingga kita bisa lebih bagus menjaga fiskal kita dengan baik. Saya kira begitu ya. Ya. Baik pemirsa TVRI Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Muhyiddin Muhammad. Nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana ini akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga nantinya Indonesia akan memiliki ekonomi yang lebih bagus. Tadi juga disampaikan bahwa kenaikan gaji juga dirasakan tidak hanya dari ASN, tetapi juga dari pensiunan. Memang sangat diharapkan oleh seluruh ASN, baik dari ASN yang masih aktif maupun para pensiunan, mengingat memang di tahun-tahun sebelumnya tidak ada kenaikan gaji dari para ASN. Dan pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan terkait dengan kenaikan gaji dari ASN. Untuk mencegah kecemburuan, tak hanya hakim, tapi kenaikan honor bagi aparatur lain pun tengah diupayakan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihzam Mahendra meminta ASN bersabar. Ia pastikan pemerintah memperhatikan semua aparaturnya. Ya baguslah kalau Hakim dinaikkan dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Jadi sabar aja dulu ya. Dalam 6 bulan kita pemerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu
mencapai itu dalam waktu yang singkat. Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan tersebut saya hitung mungkin lebih dari 100, bahkan mendekati 200. Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk. Apakah itu Kepres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekedar hanya surat edaran. Tetapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita secara objektif menilai diri kita. Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar. Saya ingatkan agar kita sadar bahwa pemerintahan sebuah republik, apalagi republik sebesar kita, republik yang mewadahi dan menaungi 280 juta manusia lebih, tidak bisa sembarangan. Bisa diibaratkan sebuah pendulum di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah. Kita harus ingat juga azimut sebuah kompas. Kita deviasi sedikit di awal, setelah kita berjalan beberapa ribu meter bahkan kilometer, itu deviasinya sangat besar. Di awal deviasi kita 1 derajat, di ujungnya sudah menyimpang jauh sekali. Saudara-saudara, dalam memerintah, saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa sumber kekuasaan kita, sumber wewenang kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sering mengucap itu, kita sering menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan kita selalu beracu pada itu. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena menurut pendapat saya, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, sungguh suatu produk yang luar biasa. Tetapi sebagaimana saya katakan, menurut pendapat saya, elit bangsa telah sadar atau tidak sadar deviasi daripada Undang-Undang Dasar 45. Telah
deviasi dalam beberapa hal yang mendasar. Kalau kita deviasi yang saya katakan, di awal penyimpangannya sedikit, di ujungnya penyimpangan besar. Saya ingatkan bahwa rancang bangun Undang-Undang Dasar 1945 kita luar biasa. Rancang bangun yang telah dibuat oleh pendiri bangsa kita luar biasa. Kenapa? Karena pendiri bangsa kita mengalami penjajahan, mengalami imperialisme, mengalami penindasan, mengalami kapitalisme yang dibuat untuk menjaga bahwa rakyat kebanyakan tetap miskin. Pendiri bangsa kita mengalami penjajahan imperialis, dua imperialis yang dialami, Barat, Belanda, dan Jepang. Sekarang kita baik, dan kita harus baik. Kita tidak mau dendam. Kita tidak dendam sama bangsa Belanda, tidak dendam. Kita tidak dendam dengan bangsa Jepang. Tapi kita pernah dijajah, pernah ditindas. Kekayaan kita diambil terus-menerus. Rakyat yang banyak dipertahankan agar tidak menikmati pendidikan, agar tidak boleh ikut dalam perdagangan. Rakyat kebanyakan suruh jadi buruh dengan upah murah, suruh jadi petani dengan penghasilan murah rendah, suruh jadi nelayan. Ini harus kita ingat, saudara-saudara. Dan alhamdulillah kabinet kita memerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun
kita menjadi the good boy, ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat, bilang ke kiri, ya monggo, bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, iya kan? Udah, harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun, Suma itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITI, dokumen keluar, Belanda, bahkan bukan DITI, Snoek Hoglonya juga sandi muda, intannya Belanda. Saudara-saudara, ini saya sampaikan terus karena kembali kita punya kekuatan Undang-Undang Dasar 45, khususnya di bidang ekonomi adalah pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam pasal 33. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork dalam 6 bulan kita kabinet paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia.
Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok, Mendagri. Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Ada lulusan Harvard nggak di sini? Saya sangat kagum sama Harvard. Saya ingin masuk dulu, nggak bisa masuk. Bisa masuknya ke toko bukunya aja. Yang penting Harvard. Wih, ini kebablasan nih, kok wartawan terus di sini. Tapi kita demokratis ya. Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah 5 menit di sini. Angkat tangan. Oke. Demokrasi, Anda boleh di sini 5 menit lagi. Nggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baik ya. Bahwa saya sebagai, bisa dikatakan saya adalah di sini apa ya, sebagai manajer tim ya. Loh, kalau tim saya berhasil ya saya harus muji dong. Benar nggak? Nggak apa-apa. Saya merasa teamwork kita bagus. Saya merasa garis yang kita tentukan terwujud di lapangan. Inflasi terwujud. Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri gak usah diceritain deh. Iya dong. Apa itu? Rahasia dapur jangan dibuka semua. Kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh. Saudara-saudara, yang kedua, tolok ukur yang bisa dirasakan, yang saya rasakan juga. Saya rasakan karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya Menteri Perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang. Pak Mitro hitung, kumpulin setiap item, dicek. Sampai Pak Mitro pernah di Tanjung Priok, di dermaga nungguin kapal. Pemerintah waktu itu mau intervensi karena krisis pangan, harga-harga juga menjulang, sehingga pemerintah intervensi. Pemerintah bertindak menjamin di hari-hari kritis bahan-bahan tersedia. Dan sekarang pemerintah yang saya pimpin, saudara-saudara, berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan. Akhir tahun, Natal, akhir tahun, dan Lebaran. Alhamdulillah, akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian. Mudik berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif ya. Oh, mudiknya berkurang. Kalau lancar dibilang mudiknya berkurang. Tidak, lancar karena pengendaliannya lancar.
dan ada keberanian ambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan, memberi saran kepada saya, Pak, bisa nggak kita laksanakan work from everywhere? Ini baru juga ini saya kira. Di dunia ada work from everywhere. Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga. Jadi mereka pulang sudah jauh sebelum libur. Kalau itu Indonesia semangat itu. Pulang sebelum libur. Tapi ini ya, ini keberanian ambil keputusan. Saya bilang, oke, saya ambil tanggung jawab, silakan. Jadi ini tolok ukur tonggak yang bisa dirasakan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Kita disiplin kepada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap 2,5% dari GDP kita. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht, ya. Tahun berapa itu? Maastricht, Pak Anggito, 2090-an. Maastricht Treaty mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%. Kita karena ingin menjadi nice boy, kita ikut Maastricht Treaty. Untuk kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal saudara-saudara, Jerman, Prancis, Itali, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%. Karena itu hutang kita termasuk ya perbandingan hutang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia. Saudara-saudara, pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang kita bisa dan boleh bangga adalah kita melaksanakan penghematan besar-besaran. Penghematan besar-besaran inilah yang memungkinkan kita melaksanakan program-program yang strategis. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita
mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Dan di akhir Juni akan mencapai 6 juta. Dan di akhir Juli akan mencapai 22 juta. Akhir Agustus 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Ini dari segi manajemen fisik, ini adalah upaya yang luar biasa. Kita selenggarakan catering untuk acara perkawinan yang tamunya 3.000 orang aja, ya kan? Setengah mati itu catering, benar gak? Dan tidak sering bahwa catering itu ada yang keracunan. Makan biasanya catering itu kalau di kawinan catering makannya ya begitu-begitu aja kan. Sudah mahal, ya kan? Saudara-saudara, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, right on time. 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan, ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025. Tapi saya hargai karena Kepala Badan BGN dan seluruh jajarannya mengatakan, Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan. Dan kita mengerti, tidak gampang. Di dapur itu yang bekerja 50 orang, satu dapur yang bekerja 50 orang, ya kan? Yang saya sidak bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju kayak apa itu? APD. Singkatan APD yang untuk COVID dulu tuh. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ada. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu. Saya patuh. Presiden buka sepatu,
Ada pas pampres yang nggak buka sepatu. Dia semangat harus menjaga. Masa ada pas pampres lari-lari nggak pakai sepatu? Ya tapi di dapur ya buka sepatu, ya kan? Sama kita masuk ICU, nggak ada alasan masuk ICU buka sepatu. Tapi maksud saya adalah ini adalah sesuatu prestasi. Saya sendiri terus begini. Jadi makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak mengatakan impossible. Nah itulah kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar. Pemerintahan itu matematik kok. Kalau niat baik, rumus benar, pelaksanaannya bertekad yang baik, insya Allah akan mencapai sasaran. Tapi kalau kita punya niat yang tidak baik, pemimpin sudah datang niat untuk cari kekayaan dirinya, kekayaan kelompoknya, kekayaan partainya. Nah ini pasti menyimpang. Sudah pasti. Tidak usah orang pinter untuk menilai seperti itu. Makanya saya terima kasih. Ini sesuatu yang objektif. Makan bergizi berjalan. Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangannya itu juga karena adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu, hal-hal sepele, tapi mendasar. Dan mungkin gurunya ya sayang sama anak-anaknya, dan mungkin juga dalam paket itu kepala BGN dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya, benar kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah ini mungkin harus disosialisasikan, ya kan? Atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal, ya kan? Yang kedua juga yang saya lihat pelaksanaan dari BGN yang juga terpengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan. Selain tadi ada yang anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan, tidak mau pakai sendok, ya kan. Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Itu namanya lactose intolerant. Ya, tapi setelah berapa minggu, kalau pertama-tama saya kira 2 minggu pertama dia akan, istilahnya akan apa? Diare. Ya kan? Karena ada wartawan, saya pakai istilah yang ilmiah, diare. Kalau istilah sehari-hari apa? Saudara, masalahnya itu dia nggak pernah minum susu. Kita kasih susu, dia butuh waktu penyesuaian. Tapi on the whole, makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi.
tanggal 7, yaitu lusa. Tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya terima, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Tapi karena beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita. Bahkan beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita, dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita. Saya sering terharu. Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil 1 dan desil 2. Niat ini mungkin akan terwujud dalam tahun ini juga. Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah bertekad bahwa 53 sekolah akan digelar bulan Juli ini. Bolak-balik saya katakan, jangan dipaksa. Ya. Berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal. Yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin, mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat. Saya silakan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah. Tadi kembali kepada prestasi kita selama 6 bulan. Karena ini keputusannya memang dalam waktu 6 bulan, ya, keputusan, kebijakan, mereka sudah kerja. Dikdasmen, Mensos sudah bekerja keras, sehingga kita sudah mendapat tawaran dari bupati-bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Lebih dari 200 bupati wali kota sudah menyiapkan lahan. Karena saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya, Mensos sudah siapkan lahan antara sekitar 5 hektar sampai 8 hektar. Lumayan. Sekolah SD, SMP, SMA 5 hektar saya kira jarang tuh di Indonesia. Saya tadinya minta 20 hektar. Maksud saya antusiasme dari bawah. Jadi Dikdasmen sama Kensos dibantu KL-KL lain
merencanakan ini sudah sangat teliti sampai mereka tahu titiknya di mana. Dan ini nanti sekolah-sekolah ini di titik kantong-kantong kemiskinan yang paling susah, paling miskin itu kita dirikan. Mereka sudah sampai demikian, mereka sudah tentukan persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi dan akan dilaksanakan dengan baik. Dan kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut yang cukup menurut saya hemat tapi bagus. Kemudian saudara-saudara, salah satu prestasi kita yang dirasakan, yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah bahwa produksi beras dan jagung kita, saya dapat laporan sekarang sangat berhasil, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Produksi kita cukup bisa dikatakan tertinggi. Saya dari Sumatera Selatan. Hasil di Sumatera Selatan produksi berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton. Tahun ini mereka yakini akan mencapai 4 juta ton. Artinya apa? Peningkatan 25%. Saya kira di seluruh dunia ini salah satu prestasi. Dan kita harus mengakui kalau kita berbuat baik, jangan kita rendah diri. Ini prestasi kita. Kemudian serapan pemerintah, yaitu tangan pemerintah, saya dapat laporan adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah kita pemerintah menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Pertanian itu yang saya katakan tadi, azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan cuaca, El Nino, kekeringan, La Nina. Kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya ya namanya kepala sekolah, kalau ada iya kan, ada yang berprestasi, saya harus kasih tahu prestasi, benar nggak? Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini hadir. Biasanya saya cari nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat di mana? Jambi di mana? Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri memang benar-benar bekerja. Kalau nggak hitam malah saya curiga. Akhirnya Pak Natalius Pigai pengen jadi Menteri Pertanian. Iya, nggak usah. Dia di ruang AC aja masih. Saudara-saudara, ini suatu prestasi saya.
Saya merasakan karena hari ini saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat. Ya. Dia datang, yang pertama dia bicara. Karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa, produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita, karena biasanya Indonesia beli beras dari kita. Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru, karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi Mendagri. Datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Selamat, sukses. Produksi saudara luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang saudara ambil menjadi perhatian.